Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 106-110 Mimpi Sederhana. Mo Bingyuan sangat ketakutan, dia terus bertanya kepada cucunya, takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Mo Lingyan masih menjelaskannya lama sekali. Hanya setelah mengatakan bahwa dia tidak terluka barulah Mo Bingyuan akhirnya santai. Namun, Mo Bingyuan tetap mendesaknya untuk segera pulang. Setelah menutup telepon, wajah Mo Lingyan menunjukkan senyuman tak berdaya. Sungguh, kenapa kamu begitu gugup? Aku baik-baik saja. Jericho Lee tertawa, kakekmu juga mengkhawatirkanmu. Tidak aneh kalau dia gugup setelah hal sebesar itu terjadi. Jika hal seperti ini terjadi padanya, kakeknya pasti akan semakin gugup, dan bahkan mungkin akan bergegas datang dari pedesaan. Mo Lingyan memandang Paman Wei, dan berbalik untuk berkata, oh ya, kamu tampaknya sangat ahli dalam perawatan. Apakah kamu pernah merawat luka serupa sebelumnya, atau pernahkah kamu melakukan operasi apapun sebelumnya? Justru karena dia pandai dalam hal ini, dia tidak berani mengambil risiko dan mengobati cedera tulang Qi Wei. Jadi begitu, mata Mo Lingyan berkilat dengan ekspresi berpikir mendalam, matanya yang indah bersinar terang. Jericho Lee, maksudku jika kamu dapat menyembuhkan Qi Wei, jika jelas ada ketidakadilan, rencana apa yang harus kamu lakukan? Kamu miliki untuk masa depan. Bukankah terlalu jauh untuk membicarakan hal ini sekarang? Jericho Lee mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir untuk mengobati Qi Wei, karena dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyembuhkan Qi Wei. Aku sudah bilang kalau ini hanya sebuah dugaan, kenapa kamu tidak berasumsi sedikit saja? Mo Lingyan tertawa. Jericho Lee berpikir sejenak, jika saya benar-benar dapat menyembuhkannya, maka saya akan pergi dan mengambil sertifikat kualifikasi dokter. Ini selalu menjadi impian saya. Petik 2 titik. Praktis sekali, setidaknya lebih baik daripada mimpi langit besar palsu itu. Mo Lingyan juga tidak menyangka Jericho Lee adalah orang normal. Keduanya terus mengobrol sebentar, dan tak lama kemudian, mobil sampai di kompleks villa mewah di kota Luzu. Ini adalah distrik kaya dengan kota Luzu yang terkenal. Jericho Lee mengintip keluar jendela, dan wajahnya menunjukkan ekspresi seolah-olah dia sudah menduganya. Beberapa waktu lalu ketika dia merawat Mo Bingyuan, dia telah menemukan aura mulia dari tubuh Mo Bingyuan. Siapapun yang bisa tinggal di tempat seperti itu adalah orang kaya atau bangsawan. Baiklah, kita sampai. Mo Lingyan memarkir mobilnya di bawah villa yang sangat bergaya. Nona, kami dengar Paman Wei terluka. Pengawal lainnya bertanya dengan prihatin. Mo Lingyan menganggukkan kepalanya, dan menunjuk ke mobil. Dia sedang beristirahat di kursi belakang. Kalian turunkan dia, hati-hati, jangan sentuh lukanya. Para pengawal dan pelayan bergegas maju dan membantu pria dari belakang mobil masuk ke dalam villa. Yan kecil. Saat ini, Mo Bingyuan berlari keluar villa. Langkah kakinya jauh lebih cepat dari biasanya dan ketika dia sampai di depan cucunya, dia dengan cepat bertanya dengan prihatin, cepat coba saya lihat, di mana kamu terluka. Mo Lingyan menggelengkan kepalanya, kakek, aku baik-baik saja, apakah aku terlihat mengenakan sesuatu? Dia berputar di tempatnya. Melihatnya hidup dan menendang, tanpa tanda-tanda cedera sedikit pun, Mo Bingyuan menghela nafas lega. Saat dia hendak berbicara, dia melihat bekas darah di sisi kiri wajahnya, dan mengerutkan kening, apa yang terjadi dengan wajahmu? Mo Lingyan menyentuh sisi kiri wajahnya yang agak merah dan bengkak dan berkata sembarangan, tidak apa-apa, aku hanya ternoda oleh sedikit benda kotor. Saat dia menelepon Mo Bingyuan sebelumnya, dia tidak menyebutkan apapun tentang dia menggunakan pipa baja untuk menekan wajahnya. Pasti akan khawatir setelah mendengar kata-katanya. Omong kosong. Kotoran macam apa yang bisa membuat wajah seperti ini? Mungkinkah Zheng Dahao mampu menghajarnya? Suara Mo Bingyuan tiba-tiba meninggi saat ekspresinya menjadi dingin. Mo Lingyan tidak ingin khawatir. Terlebih lagi, lukanya telah dirawat oleh Jericho Lee, jadi dia yakin dengan keterampilan medis Jericho Lee. Mo Bingyuan tidak membelinya, dan berjalan mendekat dengan wajah tegas, berhenti bicara. Biarkan kakek melihat. Terlepas dari apakah Mo Lingyan setuju atau tidak, dia segera menekan bahunya dan menatapnya dengan cermat. Lukanya bulat dan sedikit bengkak, dengan bekas darah di tepinya. Lukanya sudah sembuh, dan sepertinya seolah-olah itu telah ditekan oleh semacam pipa baja. Wajahnya menjadi lebih jelek, suaranya dipenuhi amarah. Huff. Zheng Dahao itu, beraninya dia. Melihatnya seperti ini, Mo Lingyan tahu bahwa dia seharusnya segera kembali ke villa untuk bersembunyi, atau mungkin dia seharusnya tidak kembali secepat ini.
Dia tanpa daya berkata, kakek, Zheng Dahao sudah mati. Mati. Mo Bingyuan langsung tertegun, kamu tidak mengatakan bahwa Zheng Dahao sudah mati di telepon tadi. Siapa yang membunuhnya? Tadi aku tidak terburu-buru, aku hanya tidak punya waktu untuk mengatakannya. Saat itulah Mo Bingyuan menyadari ada orang lain di sisinya. Secara kebetulan, Jericho Lee yang dirawat beberapa hari yang lalu. Anak muda, kamu di sini juga. Dia menoleh ke arah Mo Lingyan karena terkejut. Dia agak terkejut, tetapi ketika dia melihat ekspresi sempit di wajah cucunya, dia menjadi semakin penasaran. Dia sangat jelas tentang temperamen cucunya. Dia tidak pernah terlalu dekat dengan Mo Lingyan. Seorang laki-laki, dan selain kepercayaan dari anggota keluarganya, dia selalu menjaga jarak dari laki-laki lain. Dia memiliki temperamen yang kuat dan menolak mengakui kekalahan. Sangat sedikit laki-laki yang memasuki matanya. Tapi sudah berapa hari berlalu sejak Mo Lingyan mengundang Jericho Lee kembali ke rumah. Matahari terbit di barat. Jericho Lee mengusap bagian belakang kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, kakek Mo, karena Lingyan khawatir dengan luka Paman Wei maka dia mengundangku untuk menunjukkannya lagi besok. Mo Bingyuan sepertinya memikirkan sesuatu, dia berbalik dan menatap cucunya, lalu tertawa terbahak-bahak, baiklah, terima kasih. Saya juga melihat luka-luka Wei. Kali ini, itu semua berkat kamu yang menyelamatkannya. Kakek Mo tidak perlu terlalu sopan, aku punya tanggung jawab untuk mengobati lukanya. Jericho Lee juga tidak mau berhutang budi padanya. Paman Wei dan Mo Lingyan hanya dipukuli oleh Zheng Dahao karena mereka ingin membantunya berbicara. Mo Bingyuan menatapnya, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Xiao Yan baru saja mengatakan bahwa aku harus bertanya padamu, apa sebenarnya yang terjadi pada Zheng Dahao. Ini, Jericho Lee mengungkapkan kesulitan ekspresi, menggaruk bagian belakang kepalanya, dan tergagap, akulah yang membunuhnya. Pengaburan C-107 berlalu. Apa? Mo Bingyuan menjadi pucat karena ketakutan, dan menatapnya dengan tidak percaya, kamu membunuhnya. Bagaimana mungkin? Kakek, dia memang dibunuh olehnya. Jangan terlalu kaget, orang seperti Zheng Dahao pantas mati. Mo Lingyan dengan cepat menjelaskan. Mo Bingyuan sangat terkejut, tapi dia masih tidak berani mempercayainya. Dari apa yang dia tahu, sebulan yang lalu, ketika Jericho Lee dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, dia dihadang oleh Ma Yishan dan bahkan dipukuli. Saat itu, Jericho Lee paling banyak hanya seorang siswa biasa dan tidak memiliki kemampuan bertarung apapun. Tapi itu baru sebulan, dan Jericho Lee benar-benar bisa membunuh Zheng Dahao. Mo Bingyuan tahu bahwa Zheng Dahao adalah orang seperti itu. Setelah memasuki penjara, bahkan polisi bersenjata pun mampu tergeletak di tanah. Jericho Lee mampu membunuhnya, jadi bagaimana keahliannya menjadi begitu kuat? Bagaimana kamu melakukannya? Mo Bingyuan menatap Jericho Lee, matanya tajam seperti obor. Dia sangat ingin tahu bagaimana Jericho Lee membunuh Zheng Dahao. Kakek, kenapa kamu menanyakan hal ini? Mo Lingyan mengerutkan kening karena ketidakpuasan, pertanyaannya terlalu mendadak, siapa yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu? Jangan menyela. Mo Bingyuan menatap cucunya dan bertanya pada Jericho Lee dengan serius, katakan padaku, bagaimana kamu membunuh Zheng Dahao? Kepala Jericho Lee semakin sakit. Situasi yang paling tidak ingin dia lihat terjadi, dia tahu bahwa dia adalah siswa yang tidak berdaya, tiba-tiba menjadi seorang ahli. Siapapun yang mengetahui latar belakangnya akan mencurigainya. Dia adalah pria yang berpengalaman, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menemukan alasan untuk membodohi Mo Bingyuan, karena Chang Xuande telah mengungkap kebohongannya di hadapannya. Setelah berpikir sejenak, dia bertemu dengan tatapan tajam Mo Bingyuan, dan menjawab dengan inspirasi, sebelumnya, saya berada di bawah bimbingan seorang ahli bela diri, dan dia mengajari saya beberapa gerakan, itulah sebabnya saya menjadi begitu kuat. Ketika dia mencoba untuk merawat Barehead High, Sun Qiang tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dia berkata bahwa dia memiliki guru yang kuat, dan Sun Qiang mempercayainya. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah memperoleh ajaran dari Medical Saint. Itu adalah rahasia terbesarnya, dan dia tidak bisa mengungkapkannya apapun yang terjadi. Mo Bingyuan menatapnya dengan saksama, mencoba menemukan jejak kebohongan di wajahnya, tetapi dia menyadari bahwa tatapan Jericho Lee tulus. Setelah beberapa lama, dia akhirnya memperlihatkan ekspresi pengertian, jadi begitu. Tuanmu itu tidak sederhana. Dia mempercayainya. Dia tidak mengira Jericho Lee berbohong, karena jika Jericho Lee tidak memiliki master yang kuat, mustahil baginya untuk mempelajari keterampilan sekuat itu dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika itu dari seorang jenius terbaik di dunia.
Seni bela diri. Untuk bisa membuat Jericho Lee menjadi begitu sakti, terlihat bahwa master yang diambilnya pastilah seorang ahli. Mo Bingyuan tahu bahwa ada banyak ahli tersembunyi di Tiongkok. Para ahli tersebut jarang terlihat, namun masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat. Jericho Lee menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia akhirnya berhasil membodohinya, dan dia hampir ketahuan sekarang. Jadi bagaimana jika Zheng Dahao itu terbunuh? Jika polisi tidak ada hubungannya dengan dia, mereka pasti sudah mengirimnya menemui Raja Neraka sejak lama. Mo Bingyuan tidak merasa bahwa Jericho Lee melakukan hal yang salah. Membunuh Zheng Dahao adalah benar dan pantas jika Zheng Dahao mati. Membunuhnya berarti menghilangkan kerugian bagi rakyat. Iya. Mo Lingyan buru-buru mengangguk. Paman Wei dipukuli sedemikian rupa, namun dia mati begitu saja. Ini benar-benar membuatnya lepas kendali. Dari sudut pandangnya, dia seharusnya mengurung Zheng Dahao di penjara, mengadilinya atas semua kejahatan dan akhirnya menembaknya. Dengan begitu, dia akan mampu menghadapi kejahatan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Jangan bicarakan ini lagi. Mo Bingyuan meraih tangan cucunya dan segera berlari ke dalam rumah, cari dokter untuk merawat wajahmu. Kakek, tidak perlu. Jericho Lee telah ditunjukkan kepadaku, Mo Lingyan buru-buru berkata. Mo Bingyuan terkejut, dia menatap Jericho Lee dengan heran dan melihat Jericho Lee menganggukkan kepalanya, tapi dia menjawab dengan wajah datar, aku tidak bisa melihatnya. Wajahmu lebih penting, aku bisa mencarikan dokter untuk kamu periksa, alangkah buruknya jika ada bekas luka. Kakek, sebenarnya bukan apa-apa. Jericho Lee bilang besok akan baik-baik saja. Mo Lingyan tanpa daya menjabat tangan Mo Bingyuan dengan sekuat tenaga, tetapi dia menemukan bahwa cengkeraman Mo Bingyuan kuat dan dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Apakah perlu merasa gugup? Namun, Mo Bingyuan tidak berani ragu sama sekali, dia menariknya ke dalam rumah, lalu mengangkat telepon di ruang tamu dan memanggil dokter. Jericho Lee menonton dari samping dan menganggapnya lucu. Dia tidak marah karena Mo Bingyuan tidak mempercayainya. Bagaimanapun, bagi seorang gadis, wajah adalah bagian terpenting. Setelah menyelesaikan panggilan, Mo Bingyuan menghela nafas lega. Dia meletakkan teleponnya, berbalik dan tersenyum pada Jericho Lee, sungguh melelahkan untuk berdiri. Mo Lingyan memutar matanya ke arah kakeknya. Anda orang tua masih berani mengatakan, sejak awal, Anda selalu memperlakukannya seperti udara, dan Anda masih bersikeras mencari dokter lain, bukankah ini jelas-jelas tidak mempercayai keterampilan medis Jericho Lee? Beberapa waktu lalu, ketika dia pergi ke toko obat Blackheart untuk mencari dokter lain untuk Mo Bingyuan, dia bahkan dimarahi olehnya. Kali ini, dialah yang terluka. Sikap Mo Bingyuan segera berubah, tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, itu sia-sia. Jericho Lee tidak membantah dan duduk di sofa. Mo Lingyan menuangkan teh untuknya, duduklah sebentar, aku akan meminta pengasuh untuk membereskan kamar untukmu nanti. Baiklah, Jericho Lee mengangguk, dan mengamati ruang tamu. Harus dikatakan bahwa villa adalah tempat yang layak menjadi tempat tinggal orang kaya. Ruangannya sangat luas, dindingnya dilapisi kaligrafi dan lukisan, lantainya dilapisi karpet, dan lampu-lampunya indah dan mewah. Dia benar-benar orang kaya. Jericho Lee menghela nafas dalam hatinya. Selain rasa iri, dia tidak merasakan emosi lain. Dia tidak akan iri hanya karena melihat orang lain menjadi kaya. Dalam hatinya, dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang dan membeli rumah besar untuk ditinggali kakeknya di masa depan. Setelah sekitar 10 menit, Mo Bingyuan menemukan seorang dokter. Dokter tersebut adalah dokter pribadi Mo Bingyuan dan sering merawat Mo Bingyuan dan kakek cucunya. Dia masuk ke villa dengan sikap yang sangat akrab dan hangat dan berbicara dengan suara keras, Pak Tua Mo, siapa yang berani-berani menyakiti putrimu? Mendengar itu, Mo Bingyuan bergegas, kemarilah. Yang kecil, cepat keluar. Dokternya ada di sini. Mo Lingyan segera berlari keluar dari kamar tidur, dan memanggil dokter ketika dia melihatnya, halo, Paman Hua. Ketika Hua Cheng melihat Mo Lingyan, dia langsung melihat sisi kiri wajahnya yang merah dan bengkak, dan wajahnya berubah warna, siapa yang melakukannya? Ini terlalu sengit. Bab 108 Jangan biarkan siapapun melihatmu. Mendesah. Dan dia bahkan bukan hooligan nakal. Mo Bingyuan menghela nafas kesal, cepat dan biarkan dia melihat, kamu tidak bisa meninggalkan bekas luka di wajahnya bagaimanapun caranya. Hua Cheng mengangguk dan meletakkan kotak obat di tangannya, ayo, duduk dan aku akan memeriksanya. Mo Lingyan cemberut dan duduk di sofa. Hua Cheng berdiri di sisi kiri tubuhnya,
menundukkan kepalanya dan menjulurkan kepalanya untuk mengamati luka merah dan bengkak itu, dan memeriksa denyut nadinya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Mo Bingyuan segera bertanya. Hua Cheng mengerutkan kening, dia menatap luka itu dan mengamatinya selama beberapa menit, melirik ke kiri dan ke kanan, ekspresinya menjadi sangat bersemangat, luar biasa. Cedera Nona sudah sembuh. Meski lukanya masih sedikit merah dan bengkak, namun selama bengkaknya berkurang tidak akan meninggalkan bekas. Mo Bingyuan membuka matanya lebar-lebar, benarkah? Hua Cheng buru-buru menganggukkan kepalanya, dan menjelaskan, tentu saja benar. Saya melihat luka di wajah Nona muda sudah pernah dirawat sebelumnya, jadi cara pengobatannya cukup bagus. Saya ingin tahu dokter Tiongkok mana yang diundang Pak Tua Mo untuk melihat luka Nona muda sebelumnya. Ketika dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa metode pengobatan untuk Mo Lingyan adalah akupuntur pengobatan Tiongkok. Tidak hanya brilian, tetapi juga memiliki teknik yang sangat terlatih. Menunjukkan bahwa itu pastilah dokter tua pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat kuat. Mendengar itu, Mo Bingyuan tanpa sadar melihat ke arah Jericho Lee yang sedang duduk di sofa. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan cukup mengejutkannya. Luka-luka Mo Lingyan telah sudah sembuh. Dia tidak tahu cara meninggalkan bekas luka. Apakah pengobatannya benar-benar cemerlang? Serangkaian pertanyaan menyebabkan cara dia memandang Jericho Lee menjadi terkejut. Melihat dia menoleh, Hua Cheng sedikit terkejut. Dia mengikuti tatapannya dan melihat seorang pria muda duduk di sofa, yang tersenyum dan mengangguk padanya. Dia dengan penasaran bertanya, pemuda ini adalah, Mo Lingyan segera menjawab, dialah yang menyembuhkan lukaku. Apa? Hua Cheng terkejut, menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Bagaimana pemuda seperti itu bisa menyembuhkan luka Mo Lingyan? Bagaimana ini mungkin? Dia bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda seorang dokter? Dia benar-benar tidak percaya, karena penampilan luar Jericho Lee terlihat terlalu muda. Dia masih sangat muda sehingga dia tidak percaya bahwa dia adalah seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, apalagi memiliki keterampilan medis yang unggul. Jericho Lee tersenyum dan mengangguk. Melihatnya mengangguk, Hua Cheng menjadi semakin terkejut. Dia memandang Mo Bingyuan dengan heran, Pak Tua Mo, apakah dia benar-benar orang yang merawat luka Nona kecil? Oh, Paman Hua. Kamu tidak percaya padaku. Mo Lingyan tertawa. Hua Cheng mengerutkan kening, dia masih sulit menerimanya. Dia menatap Jericho Lee, tapi ini terlalu keterlaluan. Cekikikan. Mo Lingyan tertawa, lalu terkekeh, Paman Hua, ada banyak hal yang membuatmu terkejut, dia tidak hanya mengobati lukaku, dia bahkan bisa melakukan operasi untuk menyambung kembali tulangku. Apa? Hua Cheng membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Anak muda seperti itu bisa dioperasi. Bisakah Anda memegang pisau bedah? Saya tidak tahu apakah Anda bisa melakukan operasi. Mo Lingyan berdiri dan meraih tangannya dengan senyuman di wajahnya, Paman Hua, ikut aku. Melihat itu, Jericho Lee tidak bisa menahan senyum pahit, Mo Lingyan juga, apakah dia takut orang lain tidak mengetahui keterampilan medisnya. Beberapa menit kemudian, ketika Hua Cheng kembali ke aula, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Aku hanya bisa menghela nafas, luar biasa. Sungguh menakjubkan. Dia berlari di depan Jericho Lee dan menatapnya dengan saksama, apakah operasi itu benar-benar dilakukan olehmu? Jika kamu berbicara tentang tulang Paman Wei operasi penghubung, lalu aku melakukannya, karena pihak lain telah melihatnya, mustahil bagi Jericho Lee untuk menyangkalnya. Mendengar Jericho Lee secara pribadi mengonfirmasinya, meskipun Hua Cheng sudah mengetahuinya, dia masih sangat terkejut dengan tindakannya. Hati. Dia menatapnya dengan mata menyala-nyala, siapa namamu? Di rumah sakit mana? Dari siapa kamu belajar kedokteran? Hua Cheng mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Dia merasa karena dia mampu melakukan prosedur pembedahan seperti itu, Jericho Lee pasti belajar di bawah bimbingan seorang dokter yang sangat terkenal, yang bahkan mungkin adalah seorang dokter terkenal yang mahir dalam pengobatan tradisional dan barat. Menghadapi matanya yang penuh harap, Jericho Lee ragu-ragu. Katakan padaku, apa yang membuatmu malu? Hua Cheng terkejut. Jericho Lee sedikit malu ketika dia sedikit membungkuk dan menjawab, nama saya Jericho Lee, Anda seharusnya sudah mendengar nama ini sebelumnya. Jericho Lee. Mendengar nama itu, wajah Hua Cheng berubah, dia langsung berbalik dan menatap lurus ke arahnya, jadi itu kamu. Lagi pula. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, sudut mulut Jericho Lee membentuk senyuman pahit. Alasan kenapa dia tidak berani mengatakannya lebih awal adalah karena namanya sudah lama tersebar di seluruh rumah sakit di kota Lusu.
Namun, hal yang dia khawatirkan tetap saja terjadi. Saat Hua Cheng mendengar namanya, keterkejutan dan rasa penasaran di wajahnya langsung hilang, digantikan dengan rasa bingung dan jijik. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya lebih jauh, bukan? Meski itu sebuah pertanyaan, Jericho Lee mengatakannya dengan nada tertentu. Dia berani mengatakan bahwa tak seorang pun di rumah sakit akan senang mendengar namanya, dan mereka semua berharap agar dia, Dewa Hama, pergi sejauh mungkin. Ekspresi Hua Cheng menjadi dingin. Dia dengan marah mendengus dan menoleh ke arah Mo Bingyuan. Pak Tua Mo, kamu tidak akan mengusir orang seperti ini. Mendengar itu, wajah Mo Bingyuan dipenuhi dengan keterkejutan. Kenapa? Dia pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Dia adalah tikus yang ingin dihajar semua orang. Bagaimana dia bisa membiarkannya tinggal di sini jika dia tidak mengusirnya? Yang membuat Hua Cheng semakin bingung adalah Mo Bingyuan benar-benar mengundang orang seperti itu untuk menjadi tamunya. Itu orang lain, mereka mungkin tidak sepenuhnya benar, kata Mo Bingyuan tidak setuju. Tuan Tua Mo. Nada suara Hua Cheng tiba-tiba meninggi, mengapa kamu begitu bodoh? Reputasinya telah hancur, dan dia bahkan menyebabkan putra Ki Hua Seng terbaring di kursi roda. Dengan karakternya, jika kamu memintanya untuk datang dan membantu nona muda merawatnya, orang lain pasti akan bergosip tentang dia. Awalnya, dia masih terkejut dengan kemampuan medis Jericho Lee yang luar biasa, namun kini dia merasa terkejut pada orang yang salah. Mendengar kata-katanya, Mo Bingyuan mengerutkan kening, yang lain suka bergosip, biarkan mereka bicara. Sekelompok orang biasa-biasa saja yang hanya tahu cara berjalan di jalan yang sama seperti awan. Hua Cheng panik, aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Paman Hua. Mo Lingyan memotongnya dan berkata, Paman Hua, mengapa kamu seperti orang-orang itu? Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jericho Lee telah membuat marah Ki Hua Seng, dan dia tidak mengikuti manajemen rumah sakit rakyat. Pada akhirnya, dia diusir oleh rumah sakit rakyat, yang merupakan sesuatu yang diketahui semua orang di kota Luzu. Dia tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Karena semua orang mengetahuinya, maka Paman Hua pasti tahu bahwa dia menyelamatkan nyawa Qi Wei dan kehilangan reputasinya, bukan? Mo Lingyan bertanya dengan dingin. Sumpah Lesu C-109. Aku, Hua Cheng langsung kehilangan kata-kata, tidak bisa berkata apa-apa. Tidak sulit untuk mengetahui masalah ini. Banyak orang yang mengetahuinya mengetahui bahwa Jericho Lee tidak menyakiti siapapun sejak awal. Sebaliknya, dia tetap menyelamatkan orang. Setidaknya nyawa Qi Wei diselamatkan olehnya, tetapi karena itu, dia dibalas oleh Ki Hua Seng. Dia kehilangan pekerjaannya, catatan sekolahnya, dan bahkan pacarnya meninggalkannya. Paman Hua, kamu mengecewakanku kali ini. Awalnya aku mengira kamu tidak akan seperti Yiyun, tapi sekarang, menurutku kamu tidak ada bedanya dengan mereka. Mo Lingyan tidak menyembunyikan kekecewaannya sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dengan jijik dan duduk kembali di sofa. Wajah Hua Cheng memerah, dia mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum menoleh ke arah Jericho Lee. Bagaimana kamu akan membuktikan bahwa kamu dituduh secara salah? Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu mengatakan kepada orang yang saya percayai, saya tidak akan percaya apapun yang saya katakan jika saya tidak mempercayai seseorang. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah melanggar peraturan dari pihak tersebut. Rumah sakit, jadi meskipun saya memaksakan diri untuk maju dan mengobati penyakit Qi Wei, saya juga telah menandatangani perjanjian tanggung jawab. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang salah, setidaknya dia tidak salah sama sekali. Tatapan Hua Cheng terfokus dan nada suaranya tiba-tiba meninggi saat dia bertanya, apakah kamu berani menjamin bahwa semua yang kamu katakan adalah kebenaran? Ada kebohongan, sambaran petir dari surga. Berkata tanpa ragu-ragu. Faktanya, sekarang dia telah mengembangkan kitab suci medis, dia sudah berada di jalur yang benar dalam mengejar seni bela diri. Karena siklus alam, Dao yang agung secara alami memiliki prinsip-prinsipnya sendiri yang tidak dapat diduga. Ia juga memiliki retribusi dan retribusinya sendiri. Jika dia dengan santainya mengucapkan sumpah yang berbisa, kemungkinan besar dia akan mendapat serangan balasan dari Dao besar budidaya bela diri di masa depan. Namun, mengenai perlakuan terhadap Qi Wei, Jericho Lee memiliki hati nurani yang bersih dan tidak ada yang salah dengan dirinya. Kerutan di dahi Hua Cheng semakin dalam, dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai apa yang dikatakan Jericho Lee, tetapi setelah dia mendiagnosis luka pada Mo Lingyan dan melihat luka-luka Paman Wei, keterampilan medis Jericho Lee yang menakjubkan membuatnya tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Lee. Kata Jericho Lin.
Mustahil bagi orang biasa-biasa saja untuk memiliki keterampilan medis tingkat tinggi. Baiklah, aku percaya padamu. Pada akhirnya, Paman Hua membuat keputusan yang sulit. Jericho Lee merasa lega dari bebannya dan mengungkapkan senyuman, terima kasih. Untuk waktu yang lama. Mo Lingyan dan Mo Bingyuan juga mengungkapkan senyuman di saat yang bersamaan. Mereka berdua sungguh berbahagia untuk Jericho Lee, karena mereka sangat jelas bahwa Hua Cheng memilih untuk percaya pada Jericho Lee, karena dia telah melihat keterampilan medis Jericho Lee sebelumnya. Duduk. Mo Bingyuan tertawa dan berkata, benar. Seberapa lelahkah Anda ketika Anda semua duduk dan berbicara sambil berdiri? Mo Lingyan penuh dengan senyuman. Saat ini, Hua Cheng memandang Jericho Lee dan mau tidak mau bertanya, bisakah Anda ceritakan tentang apa yang terjadi hari itu? Jericho Lee secara alami tahu apa yang ingin dia tanyakan, dan dengan tenang mengangguk kepalanya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk mengingat kembali situasi malam itu, dan perlahan berkata, hari itu, setelah saya selesai membersihkan aula klinik rawat jalan, saya baru saja hendak pulang kerja. Saya tidak menyangka pada saat itu bahwa seorang korban kecelakaan tiba-tiba tiba di ruang gawat darurat dan menyebabkan banyak masalah bagi saya. Saya baru saja mendengar panggilan dokter dan berlari untuk membantu. Karena hari sudah sangat larut, sebagian besar pekerja magang sudah kembali, dan tidak banyak dokter serta perawat yang tersisa, jadi jumlah orangnya terbatas. Semua orang buru-buru mengirim Qi Wei ke ruang operasi dan mulai mengoperasinya. Pada saat itu, saya bekerja sebagai asisten perawat, dan saya melakukan apa yang diminta oleh dokter yang merawat saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa cedera Qi Wei akan seserius ini, semua orang menahan napas ketika mendengar poin kuncinya. Mereka menatapnya tanpa berkedip. Meskipun kata-kata Jericho Lee sederhana, mereka dapat membayangkan bahwa situasi pada saat itu pastilah seperti itu. Sangat berbahaya. Saat dokter yang merawat berusaha menyelamatkannya, cedera Qi Wei tidak dapat dikendalikan apapun yang terjadi. Tekanan darahnya turun di bawah 30, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Beberapa kalimat sederhana ini membuat semua orang terkesiap. Tekanan darahnya di bawah 30, dan dia hampir mencapai titik di mana darahnya berhenti, belum lagi jantungnya. Sudut dari mulut Jericho Lee diliputi kepahitan dan ketidakberdayaan. Pada saat itu, dokter yang merawat sudah menyerah, dan berpikir bahwa tidak ada harapan untuk menyelamatkannya sama sekali. Selama 2 menit lagi, jantung Qi Wei akan berhenti berdetak. Saat itu, saya mengertakkan gigi dan menandatangani perjanjian tanggung jawab. Karena aku telah mempelajari beberapa teknik medis untuk mengobati cedera tulang dari kakekku sebelumnya, aku memilih untuk bertaruh. Dia berdiri dengan berani, dan tanpa ragu-ragu, menggunakan keterampilan medis yang tidak terlalu cemerlang yang diajarkan kakeknya kepadanya, dan menyelamatkan nyawa Qi Wei. Saya menggunakan seni akupuntur, jadi saya menghentikan pendarahannya untuk sementara. Lalu saya menyembuhkannya, dan akhirnya menariknya kembali dari gerbang neraka. Ketika dia berbicara tentang bagaimana dia menyelamatkan Qi Wei, selain sedih atas situasinya sendiri yang menyedihkan, Jericho Lee juga merasakan pencapaian. Saat itu, kemampuan medisnya belum begitu baik, namun ia mampu menyembuhkan seseorang. Dia merasa malaikat itu pasti berdiri di belakangnya pada saat itu, agar dia bisa membangkitkan keajaiban. Mo Bingyuan dan dua lainnya saling memandang, mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya dari perkataan Jericho Lee saja, mereka bisa membayangkan betapa beraninya dia saat itu. Ketika dokter yang merawat hampir mengumumkan bahwa pasiennya akan meninggal, dia mengambil risiko pembunuhan untuk menyelamatkan pasien. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan? Namun hal ini juga membuktikan dari aspek lain bahwa Jericho Lee memiliki hati yang paling sederhana dan penuh belas kasih sebagai seorang dokter yang mampu menyembuhkan penyakit. Dia benar-benar bersedia mengambil risiko sendiri hanya untuk mengambil kembali nyawanya yang telah hilang dari tangan Dewa Kematian. Setelah beberapa lama, Hua Cheng menghela nafas dengan penuh emosi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menilai keberanianmu. Jika kamu tidak membelaku saat itu, dan mati seperti itu, kamu tidak akan bertanggung jawab. Bagaimanapun, dokter yang merawat melakukan segala daya untuk menyelamatkan hidupnya, menyebabkan Qi Huaseng tidak dapat berbuat apa-apa. Bagian buruknya adalah meskipun Jericho Lee telah menyelamatkan nyawanya, dia masih lumpuh dan tidak dapat berdiri lagi. Semuanya sudah terjadi, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, Jericho Lee menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meski reputasinya telah hancur, dia tidak menyesal menyelamatkan orang lain saat itu. Dokter, Anda harus menanggung sedikit risiko dan berani melawan. Hua Cheng menatapnya dalam-dalam, seolah-olah dia bisa melihat dirinya yang saleh,
yang baru saja mulai belajar kedokteran, di dalam hatinya, ekspresi matanya menjadi rumit. Dia mengubah topik dan berkata, menurut apa yang Anda katakan tadi, secara logis, Qi Wei seharusnya sudah pulih sepenuhnya dan tidak lumpuh. Jericho Lee mengangguk, benar, itulah yang tidak dapat saya pahami. Dia telah memikirkannya berkali-kali selama periode waktu ini. Dia mengingat kejadian malam itu berkali-kali, tapi dia masih tidak tahu apa masalahnya. Bab 110 Misteri yang belum terpecahkan. Hua Cheng ragu-ragu sejenak, sejujurnya, Qi Huaseng juga datang menemui saya untuk merawat putranya sebelumnya. Saya mengetahui bahwa tulang belakang putranya lumpuh, dan kecelakaan mobil tidak hanya melukai tulang kakinya, tetapi juga tulang belakangnya. Tetapi tulang yang patah di tulang belakang dan kakiku semuanya telah disambungkan kembali. Dengan kata lain, dengan tulang belakang dan tulang kaki yang terhubung bersama, dia seharusnya tidak lumpuh. Mo Lingyan mengerutkan kening, mungkinkah saat menghubungkan tulangnya, saya tidak sengaja melukai sumsum tulang belakang. Alasan mengapa tulang belakang seseorang dapat menopang tubuhnya, memungkinkan mereka mengendalikan tubuh di bawah kaki secara fleksibel, adalah karena mereka mengandalkan kumpulan saraf yang padat di sekitar tulang belakang mereka. Mustahil. Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Saat saya melakukan operasi padanya, saya memberikan perhatian ekstra pada sumsum tulang belakangnya. Jika ada masalah, apalagi dia, rumah sakit akan melakukan ronsen Qi Wei dan melakukan berbagai tes untuk menemukan bahwa sumsum tulang belakangnya terluka. Hua Cheng mengerutkan alisnya sambil memikirkannya, itu memang tidak mungkin. Sumsum tulang belakang itu istimewa, dan meskipun sulit untuk diperiksa, dengan standar medis rumah sakit rakyat, sangat mungkin mereka dapat menemukan masalah apapun. Dengan kata lain, itu bukan cedera tulang belakang. Oh, Mo Lingyan berpikir sejenak, lalu berseru, mungkin itu karena kerusakan saraf batang otak. Dia mengalami kecelakaan mobil. Mungkin dia tidak sengaja membenturkan kepalanya ke jendela, menyebabkan gegar otak dan merusak batang otaknya. Jika batang otak kanan rusak, dapat menyebabkan kaki kehilangan kesadaran atau bahkan kehilangan kendali dan menjadi lumpuh. Namun, Jericho Lee menggelengkan kepalanya sekali lagi, tidak, gambar pemindaian batang otaknya sangat normal. Ini jelas bukan stroke atau infak otak atau semacamnya. Dia tidak memiliki gejala sama sekali. Mo Lingyan mengerutkan kening, jika itu bukan itu masalahnya, lalu apa itu? Jika saya bisa mendapatkan rekam medis Qi Wei dan rekam medis sejak hari itu, saya mungkin bisa menemukan masalahnya. Hua Cheng mengerutkan kening dan berkata. Mo Lingyan menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit kesal, itu benar, kita mungkin bisa menemukan inti masalahnya hanya dengan memeriksa informasinya, tapi kita tidak bisa mengetahui alasan di balik kelumpuhan Qi Wei hanya dengan menebak-nebak. Di sini, Mo Bingyuan perlahan menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu tidak akan mudah. Qi Huaseng sangat membenci Jericho Lee sekarang, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dia melihat rekam medis dengan mudah? Rumah sakit rakyat kemungkinan besar sama. Namun, Mo Lingyan sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cemas berkata, kakek, tidak bisakah kamu menemukan orang-orang dari rumah sakit rakyat dan meminjam catatan medis Qi Wei? Kamu berpikir terlalu sederhana. Mo Bingyuan memutar matanya ke arah cucunya sendiri, dan berkata dengan cepat, Qi Huaseng itu sudah memikirkan cara untuk membunuh Jericho Lee, dia pasti sudah memberitahu rumah sakit rakyat, tidak peduli apa kata mereka, dia tidak akan meminjamkan uang itu. Catatan medis Qi Wei. Kalau begitu, ayo pinjam saja secara diam-diam dan jangan beritahu orang lain. Mo Lingyan sendiri tidak diperbolehkan meminjamnya, lalu ketika mereka meminjamnya, mereka tidak akan mengungkapkan hubungannya dengan Jericho Lee. Menurutmu orang-orang tua di rumah sakit rakyat itu tidak memikirkan hal itu? Mo Bingyuan merasa cucunya terlalu naif. Apapun yang dia pikirkan, pihak lain pasti akan memikirkan sesuatu, karena Qi Huaseng ingin membunuhnya, dia pasti tidak akan diberi kesempatan. Jangankan meminjamnya secara diam-diam, kemungkinan besar rekam medis Qi Wei sudah disembunyikan oleh rumah sakit rakyat. Bahkan ada kemungkinan informasinya telah dimusnahkan. Tentu saja kemungkinan pemusnahannya tidak tinggi, rumah sakit akan mencatat rekam medis pasien, catatan pengobatan, kecuali kasus khusus tidak akan dimusnahkan. Mo Lingyan mengerutkan bibirnya, menggaruk kepalanya dan berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kamu tidak tahu alasannya, kamu tidak akan bisa menyembuhkannya. Mo Bingyuan juga menghela nafas, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ini?
Selama kurun waktu ini, Qi Huaseng tidak mengetahui berapa banyak dokter terkenal yang ia temukan, namun ia tidak dapat mengetahui alasan di balik kelumpuhan Qi Wei, apalagi menyembuhkannya. Jericho Lee tertawa, lalu berkata, baiklah, kalian tidak perlu khawatir. Jika kita sampai di ujung jembatan, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa di masa depan. Sebulan yang lalu dia tidak percaya diri, tapi sekarang berbeda. Dia tidak hanya mendapatkan warisan Santo Medis, dia juga menerima pengakuan dari Chang Xuande. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menjadi murid Chang Xuande dan mempelajari keterampilan medis. Keterampilan medis Chang Xuande luar biasa, manipulasi pengaturan tulangnya sendiri juga luar biasa. Jericho Lee tidak berani menjamin bahwa tulang tangan lunak akan efektif melawan kelumpuhan Qi Wei, namun pengobatan Tiongkok cocok satu sama lain. Jadi manipulasi penataan tulang mungkin tidak hanya digunakan untuk menyambung tulang seseorang. Begitu dia mempelajari soft bone hand, dia akan mempelajari kemampuan sebenarnya dari Chang Xuande. Menyembuhkan Qi Wei pastinya bukanlah kata-kata kosong. Itu benar, beberapa dari mereka mengangguk. Tapi apakah semuanya baik-baik saja? Mo Lingyan mengerutkan kening lagi, saya mendengar bahwa Qi Huaseng selalu menyerah untuk mencari masalah dengan Anda, dan ini akan berdampak besar pada Anda, bukan? Untuk mencegah Qi Huaseng menemukannya, Jericho Lee biasanya harus gelisah. Belum tentu, saya khawatir. Aku sudah bertemu dengannya, Jericho Lee segera bercerita tentang perjanjian 3 bulan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Mo Lingyan menatapnya dengan tidak percaya, kamu benar-benar membuat taruhan berbahaya dengannya. Ya Tuhan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa untuk sementara aman, Jericho Lee sebenarnya telah menyetujui permintaan Qi Huaseng. Jika dia tidak bisa menyembuhkan Qi Wei dalam 3 bulan, dia sendiri yang akan meninggalkan kota Luzhu. Ini gila. Mo Bingyuan mengerutkan alisnya dalam-dalam, dan berteriak dengan tidak senang, impulsif. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu impulsif? Jericho Lee merentangkan tangannya dan tertawa dengan santai, saya tidak punya pilihan, saya tidak bisa membiarkan dia terus mencari saya. Mo Lingyan menatapnya, alisnya berkerut, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak dapat menyembuhkan Qi Wei dalam 3 bulan, hidupmu akan hancur. Untuk meninggalkan kota Luzhu, tetapi rencana dia untuk membunuh Qi Wei juga akan menjadi kenyataan. Dia akan menjadi tikus jalanan yang akan dikalahkan semua orang, dan bahkan jika dia meninggalkan kota Luzhu, ketenaran karena merugikan orang lain akan menyebabkan dia tidak dapat mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya, membuatnya tidak dapat menjadi manusia. Aku tahu, Jericho Lee tahu dengan jelas bahwa apa yang dia lakukan terlalu berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan. Anda. Mo Lingyan tidak tahu harus berkata apa saat ribuan kata berubah menjadi desahan yang dalam. Jericho Lee sedikit tersenyum, dan berkata, cukup. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya akan bekerja keras dalam 3 bulan ini. Mo Bingyuan mengerutkan kening, dia sangat khawatir, kartu nama yang saya berikan, apakah Anda pergi?